Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisa Azah dengan NIM 1907030005 MK Oceanografi dosen pengampu Bapak Ilham Julfahmi. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang Bapak berikan. 1. Uraikan secara detail teknik alga laut. Budidaya alga laut dapat dilakukan dengan 3 metode penanaman berdasarkan posisi tanam terhadap dasar perairan. Ketiga budaya tersebut adalah sebagai berikut. 1. Metode dasar penanaman. Dengan metode ini dilakukan dengan mengikat bibit tanam yang telah dipotong pada karang atau balok semen kemudian disebar pada dasar perairan. Metode dasar merupakan metode pembudidayaan alga laut dengan menggunakan bibit dengan bahan tertentu. 2. Metode lepas dasar. Metode ini dilakukan pada dasar perairan yang terdiri dari pasir sehingga mudah untuk menancapkan patok atau pancang. Metode ini sulit dilakukan pada dasar perairan yang berkarang. Bibit diikat dengan tali rafia kemudian diikatkan pada tali plastik. Pada tali plastik yang dihentangkan pada pokok kayu atau bambu. Jarak antara berkisaran perairan dengan bibit yang akan dilakukan berkisaran antara 20-30 cm. Bibit yang ditanam berukuran 100-150 gram dengan jarak 20-25 cm. Penanaman dapat pula dilakukan dengan jaring yang berukuran 2,5 x 5 meter kuadrat dengan lebar mata 25-30 cm dan dihentangkan pada patok, kemudian bibit alga laut diikatkan dengan simpul-simpulnya. 3. Metode apung atau floating metode atau longline metode ini cocok untuk perairan dengan dasar perairan yang berkarang dan pergerakan air didominasi oleh ombak. Penanaman menggunakan rakit dari bambu sedang dengan ukuran tiap rakit bervariasi tergantung dari ketersediaan material, tetapi umumnya 2,5 x 5 meter kuadrat untuk memudahkan pemeliharaan. Pada dasarnya, metode ini sama dengan metode lepas dasar, hanya posisi tanam terapung di permukaan mengikuti gerakan pasang surut. Untuk mempertahankan agar rakit tidak hanyut, digunakan pemberat dari batu atau jangkar. Untuk menghemat air, beberapa rakit dapat dijadikan menjadi satu dan tiap rakit diberi jarak 1 meter untuk memudahkan dalam pemeliharaan. 2. Jelaskan faktor lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan alga laut. Jawabnya iya. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan alga laut. Pertumbuhan alga laut dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi laju pertumbuhan alga diantaranya adalah suhu, pH, dan konsentrasi elemen-elemen esensial atau nutrien yang dipakai untuk fotosintesis, kemudian kualitas air, iklim, kecepatan arus, gelombang, dan faktor biologis lainnya. 3. Apakah dampak pencemaran lingkungan terhadap reproduksi bentos? Dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh bentos laut itu antara lain adalah kandungan oksigen laut dan bahan organik. Bahan organik merupakan makanan bagi biota laut yang pada umumnya banyak terdapat pada substrat sehingga ketergantungan pada bahan organik sangat besar sekali. Namun, jika keberadaan bahan organik tersebut melebihi batas yang sewajarnya, maka kedudukan bahan organik tersebut dianggap sebagai pencemaran yang mempengaruhi organisme akuatik. 4. Faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan ekowisata pesisir? Jawabnya adalah faktor ekonomi, budaya, pendidikan, ekonomi, kelembagaan, faktor keamanan fasilitas, faktor lingkungan seperti konservasi, kondisi lingkungan, dan ekologi. Sedangkan faktor sosial budaya itu pengalaman bagi wisatawan, pemberdayaan masyarakat lokal, kebutuhan masyarakat lokal. Sedang faktor pendidikan seperti edukasi pada sumber daya alam lokal, edukasi pada wisatawan. Faktor ekonomi itu peluang bagi masyarakat lokal. Faktor kelembagaan seperti manajemen pengelolaan, penglibatan stakeholder. Faktor keamanan seperti pos penjaga, hambu-hambu lalu lintas.
Sedangkan faktor fasilitas yaitu ruang informasi dan kamar mandi. 5. Jelaskan salah satu contoh aktivitas konservasi yang dapat meningkatkan masyarakat di sekitar, seperti konservasi menjaga sumber air. Jika kita melakukan konservasi di daerah tangkap hujan seperti pegunungan, kita bisa menjaga sumber air. Dan tangkapan hujan merupakan kawasan yang harus selalu dijaga agar tetap hijau sehingga sumber air tetap tersedia. Salah satu jenis konservasi yang bisa dilakukan adalah hibisasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.